Halo teman-teman, ketemu lagi di Dapur Ucok. Kali ini saya memasak risol ayam. Mau tahu bagaimana rahasianya? Yuk saksikan sampai akhir, jangan di skip ya. Untuk membuat isian risol, saya sudah mempersiapkan bahan-bahan, diantaranya kentang yang sudah saya potong dadu sebanyak 400 gram, begitu juga dengan wortel yang sudah saya potong dadu sebanyak 400 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan yang sudah saya larutkan dengan air. Saya menggunakan saus raja rasa 1 sendok makan. Ini akan menambah cita rasanya nanti. Bawang merah, bawang bombay, dan juga bawang putih sudah saya iris. Ada ayam yang sudah saya cincang halus sebanyak 250 gram. Garam, bubuk penyedap, dan juga bubuk lada masing-masing 1 sendok makan. Kental manis 1 saset. Ini akan menambah kenikmatannya juga. Itu dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat isian risol. Dan langsung saja kita ke dapur untuk menumis. Yang pertama, saya tumis bawang putih pada minyak yang sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan dilanjutkan dengan bawang merah. Di sini saya mencincang halus bawang bombay karena kalau bawang bombay terlalu panjang itu akan mempengaruhi tekstur ketika penggulungan risolnya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan ayam yang sudah saya cincang-cincang halus. Dan dilanjutkan dengan wortel. Tujuan wortel terlebih dahulu saya masukkan ketimbang kentang agar tekstur wortel lebih lembut ketika nanti seluruh bahan-bahan sudah mulai matang, karena wortel sedikit lebih keras daripada kentang. Nah, saya juga sudah memasukkan kentang pada tumisan. Ini harus lebih sering diaduk agar tumisannya tidak lengket. Dan berikutnya saya memasukkan garam, bubuk penyedap, saya menggunakan Royco, dan juga saya menggunakan lada bubuk. Nah, ini dia yang menjadi rahasia kenikmatannya. Saya menggunakan saus raja rasa. Dengan saus raja rasa, tumisan akan rasa lebih nikmat dan juga lebih gurih. Berikutnya saya menambahkan tepung terigu 3 sendok makan yang sudah saya larutkan dengan air putih. Ini juga akan menambah cita rasa dan gurihnya tumisan sayur kentang dan juga wortel. Berikutnya yang terakhir saya menambahkan kental manis yang bertujuan menambah cita rasa lemak dan juga ada manisnya sedikit pada isian risol nanti. Nah, ketika sudah matang, saya mematikan api dan saya dinginkan terlebih dahulu. Ketika tumisan sudah dingin, yang terakhir saya akan memasukkan daun bawang dan juga seledri. Kenapa terakhir? Supaya daun bawang dan seledri tidak cepat layu dan juga warnanya tetap bagus. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman, untuk isian risol. Untuk membuat kulit risol, saya menggunakan 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu kunci biru dan 1 butir telur. Berikutnya saya menggunakan setengah sendok makan garam
saya tambahkan 2 sendok makan kental manis. Dan di sini saya menggunakan air sebanyak 300 ml. Tapi di sini tidak langsung keseluruhan saya masukkan, bertahap, tujuannya agar kita dapat mengetahui tekstur dari tepung yang nantinya akan kita kocok ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan mixer karena adonannya tidak begitu banyak ya. Dan selanjutnya saya tambahkan air pada adonan. Agar adonan lebih lembut dan nanti tidak lengket saat kita memasak kulitnya, saya menambahkan 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Boleh juga teman-teman menggunakan minyak zaitun. Nah, adonannya sudah jadi. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, saya menyarankan teman-teman untuk menyaring adonan agar gelembung-gelembung atau butiran-butiran pada tepung tidak merusak tekstur ketika kita memasak kulit risolnya. Nah, ini dia adonan sudah jadi, kita langsung ke dapur. Saya sudah panaskan teflon dengan api yang kecil. Saya menggunakan teflon ukuran 24 cm. Nah, ketika sudah ada gelembung-gelembung dan berubah warna, itu menandakan adonan sudah mulai matang. Teman-teman juga boleh menggunakan sendok ya untuk dapat mengupas kulit-kulitnya. Nah, kulit risol yang pertama sudah jadi. Nah, ini dia, saya mencetak kulit risol yang kedua. Nah, begitu tahapan selanjutnya hingga selesai teman-teman, hingga seluruh adonan kulit risol habis. Berapakah nanti yang akan kita dapatkan? Wow, penasaran nih. Ini dia. Banyak juga ya teman-teman. Jika adonannya sudah selesai secara keseluruhan, terlebih dahulu didinginkan ya teman-teman, agar memudahkan kita nanti untuk menggulung risolnya dan kulitnya tidak mudah rusak. Nah, sekarang kita langsung menggulung risol ketika kulitnya sudah benar-benar dingin. Saya di sini mengisi isiannya sesuai dengan selera ya teman-teman, karena saya menginginkan risol yang padat dan juga gede. Nah, di sini saya membuat ukurannya yang lumayan karena untuk dimakan bersama keluarga. Nah, selanjutnya nanti setelah selesai digulung, saya akan celupkan di tepung terigu yang sudah saya larutkan dengan air putih, dan setelah itu saya akan gulingkan di tepung panir. Jika seluruhnya sudah selesai, teman-teman boleh langsung menggoreng atau dapat menyimpannya di lemari pendingin atau di freezer ya teman-teman. Di sini saya menggoreng risol dengan menggunakan panci, dan risolnya harus benar-benar tenggelam ya teman-teman, agar kulitnya tidak mudah sobek. Jika tidak tenggelam, maka bagian permukaannya itu atau bagian atas rentan sekali untuk sobek. Nah, ketika sudah berubah warna menjadi kecoklatan, risolnya sudah matang dan boleh diangkat ya. Nah, di sini saya hanya memasak 6 risol karena sebagiannya saya simpan di freezer. Nah, teman-teman boleh mencoba resep ini
Silahkan mencobanya di rumah. Dan yang ingin memberikan saran atau menu-menu isian yang menarik, boleh cantumkan di komentar ya teman-teman. Selamat mencoba untuk teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Wow, nikmat sekali.